Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Sobrina dari Prodi S1 Farmasi ingin mempresentasikan tentang teknologi informasi mengubah dunia. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan komunikasi yang berbentuk sistem dari sebuah perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware untuk menyusun, menyimpan, menerima, menganalisa, dan menyebarluaskan suatu data tanpa perlu kita pindah dari suatu tempat. Komponen teknologi informasi yang pertama ada perangkat lunak atau software, suatu perangkat yang berisi serangkaian perintah, program, prosedur, pengendalian, dan aktivitas mengolah sistem komputer. Software itu sendiri bekerja dengan mengoptimalkan fungsi dari perangkat keras atau hardware, lalu menerjemahkan berbagai jenis instruksi yang diberikan lewat operator atau brainware. Software itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada software sistem, software aplikasi, software tambahan. Software sistem merupakan software terpenting karena yang bertugas untuk menjalankan sistem kerja pada komputer seperti Windows, Linux, atau Mac. Software aplikasi merupakan perangkat yang digunakan untuk memudahkan kita dalam penggunaan komputer seperti Microsoft Office, CorelDRAW, Adobe Reader. Software tambahan merupakan perangkat tambahan atau untuk membantu mengelola sebuah aplikasi seperti antivirus, WinZip, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware, merupakan perangkat fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan kita sentuh, yang berfungsi untuk melakukan proses input-output sebuah data. Bagian-bagian dari hardware. Yang pertama ada CPU, atau Central Processing Unit, merupakan otak dari komputer itu sendiri. Merupakan prosesor yang paling penting dalam pengelolaan komputer, disebut sebagai otak dari sebuah komputer yang bertugas mengatur jalannya program atau aplikasi. Yang kedua adalah monitor. Perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada CPU yang berfungsi sebagai output data menampilkan gambar. Yang ketiga ada keyboard, merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat input berupa angka, huruf, dan simbol. Yang keempat ada mouse, perangkat keras yang merupakan alat input untuk kita mengoperasikan komputer dan berfungsi sebagai alat penunjuk. Yang kelima ada RAM, Random Access Memory, merupakan perangkat untuk menyimpan data, membuka data, dan menjalankan program. Lalu bagaimana teknologi informasi mengubah dunia? Teknologi informasi menjadi sebuah teknologi yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dibandingkan teknologi komputer, yang awalnya hanya berkembang dalam dunia komputasi, hitung-menghitung. Prinsipnya, aplikasi teknologi informasi adalah alat bantu bagi manusia untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan pekerjaannya. Komponen dasar pembentuk teknologi selain teknologi komputer disebabkan karena perkembangannya di bidang telekomunikasi. Perkembangan telekomunikasi dianggap sebagai salah satu sebab utama munculnya revolusi informasi yang terjadi saat ini. Peradaban umat manusia saat ini telah memasuki satu masa baru, yaitu masyarakat informasi. Pada saat ini, informasi menjadi suatu yang bernilai dengan penguasaan informasi yang tepat.
Sebuah bangsa akan mengenal jati dirinya, dan sebuah bangsa akan tahu kemana jalan untuk menuju kejayaan dan kebesarannya. Dampak apa saja yang terjadi akibat perubahan? Banyak dampak yang terjadi akibat perubahannya teknologi informasi. Beberapa saya ambil, ada 3, walaupun banyak, saya hanya mengambil 3. Yang pertama adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang industri. Kelebihan teknologi informasi di bidang pendidikan, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Apalagi di masa COVID-19 seperti ini. Sekolah-sekolah mulai menerapkan e-learning-nya karena tidak bisa belajar langsung tatap muka di masing-masing sekolahnya. Yang kedua ada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, teknologi informasi itu sangat berguna sekali ya, terutama untuk mulai dari penyimpanan dan pengolahan data administrasi suatu instalasi, baik itu rumah sakit, klinik, ataupun apotek, hingga melakukan riset bidang kedokteran, mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia dalam yang sulit dilihat. Yang ketiga, bidang industri. Mesin-mesin industri sekarang sudah banyak dijalankan secara komputerisasi, sehingga hasil produknya lebih bagus dan lebih terjamin dibandingkan jika masih dilakukannya secara manual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.